Assalamualaikum, selamat datang di keluarga Kentucky. Saya ingin berbagi cerita telah ditipu oleh online shop ini ketika membelikan sepeda bekas untuk anak saya secara online melalui Instagram. Awal kenapa saya yakin karena di sorotannya itu ada banyak aktivitas jual belinya, ada banyak yang beli, kemudian ini foto penjualnya, tapi nggak tahu asli atau tidak. Nah, ini dia foto-foto para pembeli, kemudian paket yang datang dan paket yang akan dikirim. Nah, ini foto keluarganya, ini foto yang siap dikirim, foto-foto orang yang datang ke sana untuk membeli. Makanya saya percaya bahwa tokonya ini tuh punya toko offline-nya. Dan ini juga ada barang-barang yang sudah di packing di bubble wrap dan siap dikirim. Kalau kalian perhatikan pagar serta rumah yang digunakan untuk background foto orang-orang yang membeli secara offline langsung ke tokonya itu sama, padahal orang-orangnya yang beli itu berbeda. Nah, makanya saya kira toko ini memang memiliki toko offline dan banyak orang yang membeli di sana. Banyak juga foto-foto para pembeli yang menjemput barang ke sana. Tetapi kalau bukti paket tiba yang dikirim secara online itu hanya sedikit. Nah, ini dia postingan produk-produk dari akun ini. Memang barang-barangnya itu bagus, jadi menggiurkan ya. Tapi sayangnya mending kalau beli langsung ke sana sih nggak apa-apa. Tapi kalau online, secara online, ternyata ketika uang sudah ditransfer, ternyata barang tidak dikirim, padahal sudah menunggu selama 2 minggu lebih. Padahal kalau akun ini tidak menipu, saya sudah berencana untuk membeli barang-barang yang lainnya. Dan ini foto penjualnya yang pakai jilbab ungu. Nggak tahu juga ini foto-foto produknya itu didapat dari mana. Ada banyak sekali macam produk barang-barang bekas yang bagus-bagus. Jika memang benar dia memiliki usaha jual beli barang bekas secara offline, tetapi kenapa ketika ada yang membeli online, kenapa barang tidak dikirim? Dan di akun ini ada foto penjual serta keluarganya. Ini dia foto penjualnya, tapi nggak tahu ya ini benar atau bukan, atau foto orang lain. Itulah salah satu kenapa saya beli, karena kalau dia nipu, kenapa berani sekali memajang foto dirinya beserta anaknya di akun jual belinya. Berarti saya kira emang tidak menipu. Nah, ini dia foto-fotonya, ini foto anaknya. Kemudian ini juga ada foto anaknya. Ada lagi foto dia dengan entah dosen atau apa, saya juga kurang tahu. Ada juga foto dirinya sedang melayani pembeli bersama produk-produk yang ia jual. Nah, makanya saya tuh percaya kalau memang akun ini tidak akun bodong, jadi akun yang amanah. Tapi ternyata produk yang saya beli, sepeda yang saya beli itu tidak kunjung datang, padahal saya sudah lama menunggu. Dan akun ini tidak hanya satu ya, ada dua akun. Dan saya belinya bukan di akun ini tapi di akun yang satunya. Sebenarnya saya bukan orang yang masih amatir dalam berbelanja online, hanya saat beli ini kurang berhati-hati dan terlalu berpositif thinking. Seharusnya saya mengecek dulu atau mengetes dahulu. Karena kalau di Instagram itu kalau sudah tertipu ya sudah, prosesnya itu akan sulit. Jadi kalau mau uang kembali sih sepertinya harus lapor ke polisi, dan itu prosesnya panjang dan butuh biaya lagi. Makanya saya share ini supaya para orang tua atau ibu-ibu tidak mudah tergiur dengan harga murah.
apalagi kalau belinya di Instagram bukan di marketplace. Kalau saya coba cek tentang akun ini, dia baru ganti nama pengguna 2 kali. Awalnya jual baju, kemudian jual barang pre-love. Dan ini saya coba cek akun yang satunya, kalau dicari tentang akun ini nggak ada, jadi tidak bisa dicek, dan saya tertipunya yang di sini. Tapi sama saja ya, pemilik akunnya sama. Nah, ini dia kronologinya. Jadi awalnya saya menanyakan apakah sepeda merek Smart Trike itu ready atau enggak. Jadi saya mencari sepeda yang bisa dilipat supaya mudahlah untuk dibawa ke sana dan ke sini. Kemudian sama penjualnya ini dikirim banyak sekali foto, banyaklah pokoknya, balesnya cepat lah. Walaupun sempat ragu sih, kenapa kok harga sepedanya itu semuanya 400.000, padahal mereknya itu berbeda. Cuman ya udahlah, mencoba positive thinking. Nah itu dia, kesalahan saya adalah kurang berhati-hati dan terlalu berpositive thinking, dan akhirnya saya membeli yang merek Dona. Nah harganya 400, kemudian ongkirnya 50.000. Nah ini dia, aku tanpa basa-basi karena awalnya sudah percaya, jadi langsung minta rekening yang bisa untuk ditransfer sehingga bisa segera, pengen segera barangnya datang dan bisa dipakai oleh anak saya. Dan setelah saya mencari tahu, ternyata banyak sekali penipu yang pakai bank BTPN. Ini kemudian diminta untuk mengisi format pemesanan, dan formatnya ya biasa, emang kalau jual beli emang formatnya cuma begini aja, jadi saya juga belum curiga. Nah setelah mengisi format, kemudian besok paginya saya sudah mentransfer uangnya, dan pada saat itu saya juga masih percaya sama toko ini karena ada kata insya Allah juga gitu. Nah kemudian besok paginya saya tanya apakah sepedanya sudah dikirim atau belum, katanya sudah dikirim. Nah kemudian saya tanya boleh minta nomor resinya enggak. Nah ternyata hanya dilihat, tidak dijawab. Terus saya minta terus dan tetap tidak dijawab. Nah ini pokoknya sama dia, itu hanya dilihat tidak dijawab. Terus saya juga minta video, obrolan video, tapi juga tidak diangkat, dan akhirnya akun Instagram saya diblokir oleh akun ini. Nah ini dia, saya terus-terusan ngechat penjual ini, entah dibaca atau tidak, atau sudah diblokir dia atau tidak. Pokoknya saya sampai mengancam juga mau saya viralkan di YouTube dan mau saya masukkan ke akun Lambe Turah sih sebenarnya. Dan pada saat itu saya sampai nangis-nangis, walaupun uang yang tertipu mungkin bagi orang lain tuh hanya sedikit ya, hanya 450.000, tapi bagi kami uang itu cukup lumayan besar karena ngumpulinnya juga susah, dan itu kado untuk anak saya sebenarnya. Sampai karena saya saking marahnya ya coba mengancam mau saya santet gitu, padahal saya juga tidak tahu dan memang tidak ingin menyantet karena tahu kalau itu dosa ya. Dan ketika saya cerita dengan suami saya mencoba menenangkan dan meminta saya untuk mengikhlaskan. Jadi ya sudah, ini saya anggap kelalaian saya dan emang ujian dari Allah gitu saja, dan bukan rezeki kami. Tetap berusaha untuk ikhlas dan bersyukur serta berpositif thinking kepada Allah. Nah ini dia, akun saya sudah diblokir ya, jadi tidak bisa melihat postingan ataupun sorotan atau IG story dari akun ini karena sudah diblokir. WA saya juga sudah diblokir jadi 2 akun milik penipu ini sudah memblokir akun IG saya dan WA saya. Ini chat
saya dengan suami pada saat itu, pada tanggal 1 April, ketika saya sadar kalau saya sudah ditipu. Dan pada saat itu dalam keadaan marah, sedih, campur aduk, yang ada di pikiran saya hanya bisa mengirim gaib karena ada kenalan yang bisa, tapi bukan dengan cara datang ke dukun ya, tapi dengan cara doa. Karena saya tidak tahu rumahnya dan tidak kenal orang itu, jadi tidak bisa ke sana untuk meminta dia mengembalikan uang saya. Jadi setidaknya dia bisa saya bikin kapok lah intinya. Tetapi suami saya minta untuk mengikhlaskan saja, dan mungkin itu karena kita kurang bersedekah. Jadi lebih kejadian ini tuh untuk mengingatkan diri kita. Dan kalau misalkan kita mengirim gaib, takutnya ada sesuatu yang terjadi dengan saya ataupun anak saya. Jadi lebih baik, kata suami, untuk mengikhlaskan saja. Kalau kita bisa ikhlas dan tetap bersyukur, sama Gusti Allah akan diganti dengan nikmat lain yang mungkin nikmat itu akan lebih besar. Ya pasti berat ya, apalagi kita sudah susah ngumpulin uang itu, kemudian pengen banget nyenengin anak, beliin sepeda anak, tetapi ternyata sepedanya tidak dikirim. Pasti sulit ya. Tetapi kalau kita yakin sama Gusti Allah, ya lama-lama ya udah. Karena ya uang dan apapun yang ada di dunia ini hanya sekedar titipan. Kapanpun dan dimanapun, kalau Gusti Allah pengen mengambilnya dengan cara apapun, pasti mudah saja diambil, karena itu hanya titipan. Jadi yang bisa kita lakukan ya hanya membenahi diri ya, mengintrospeksi diri. Mungkin ada sesuatu dari diri kita yang belum baik, jadi dengan cara inilah Allah mengingatkan kita. Atau mungkin ini cara Allah menaikkan derajat kita dengan cara memberi ujian, apakah kita bisa ikhlas menerimanya atau tidak. Dan karena belum bisa memberikan sepeda untuk anak saya, jadi cara menghibur anak saya yang sudah pengen naik sepeda dengan cara seperti ini. Dia dibonceng simbahnya dan ditali pakai selendang biar tidak jatuh. Dan alhamdulillah dia senang, dan semoga dengan kejadian ini kami jadi lebih baik dan rezeki kami lebih dilimpahkan oleh Allah. Amin. Saya chat ini saat suami saya sedang bekerja, jadi tidak bisa mengobrol atau curhat di rumah. Dan karena habis nangis-nangis, sebagai penunda lapar dan penghibur, saya akhirnya bikin mie instan. Kebetulan anak saya masih tidur. Dan kejadian itu sebelum puasa ya. Setelah 2 hari kemudian, saya mencoba mengecat penipu itu dengan akun IG saya yang lain. Saya mencoba mengecek apakah penipu ini memiliki toko online atau tidak. Nah, terus kemudian dia mengatakan bahwa tokonya itu ada di Bondowoso, Jawa Timur. Kemudian saya minta alamat lengkapnya, dan saya berpura-pura kalau alamat saya itu dekat dari Bondowoso. Jadi saya coba cari di GPS. Nah, ternyata situ Bondo itu dekat dengan Bondowoso. Jadi saya pura-pura rumah saya atau alamat saya itu di situ Bondo. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa dia ada di Taman Nangkaan. Kemudian saya menanyakan desanya serta GPS-nya itu ada enggak. Tapi ternyata hanya dilihat, sampai berhari-hari hanya dilihat dan tidak dijawab. Berarti nipu ya, tidak punya toko offline ya berarti.